Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan coba membahas tentang penggunaan array dalam aplikasi atau pembuatan aplikasi menggunakan Visual Studio. Sini kita menggunakan Visual Studio 2015 ya. Selain penggunaan array, nanti kita akan bahas juga bagaimana pemanfaatan prosedur dan juga function. Baik, kita coba buat sebuah project baru, new project. Kita beri nama, pastikan project yang kita gunakan tipenya Visual Basic Windows. Kemudian kita beri nama di sini projectnya My Array. Saya beri nama My Array karena saya sudah pernah buat My Array. Ya, kita klik OK. Oke, kita coba desain terlebih dahulu. Kita buat desain sederhana saja. Ini property text-nya masih form 1. Kita coba ganti my simulation using array. Oke, untuk property text-nya tidak sampai di sini ya, teks. Kita coba buat desain sederhana. Masukkan satu button. Button ini kita tuliskan di property text-nya entry data. Oke. Button kedua tambahkan view data ya. View data. Kita coba gunakan objek list box ya untuk menampilkan data yang nanti kita ketik ya. Ini oke, kita beri nama button entry data. Ini kita beri nama btn entry data. Kemudian view data kita beri nama btn view data. Untuk list box kita beri nama lst numbers ya. Nah, kita akan buat aplikasi di mana nanti ketika user mengklik button entry data, ini akan disimpan atau user akan menuliskan 5 buah angka yang nanti akan disimpan di dalam array ya. Penulisan input data oleh user kita menggunakan objek input box ya. Oke, kita coba buat codingnya. Silahkan double klik button entry data. Kita masuk ke jendela coding. Nah, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu supaya array yang kita buat ini bisa dikenali di dalam setiap prosedur yang ada, setiap button klik ini. Maka kita deklarasikan di dalam area deklarasi ya, declaration area ya. Di my numbers ya. Kita buat sini ada 5 elemen as integer ya. Nah, ini cara mendeklarasikan array ya. Artinya di sini kita punya array dengan nama my numbers. Elemennya di sini 5, tapi di sini artinya mulai dari indeks yang ke 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Artinya kita bisa menyimpan di dalam array ini ada 6 nilai dengan tipe integer. Berarti bilangan bulat ya. Kalau tipe datanya adalah integer. Nah, bagaimana kita memasukkan nilai untuk setiap elemen dalam array ini? Kita bisa memanfaatkan looping ya. Kita coba buat di dalam event klik dari button entry data. Kita siapkan terlebih dahulu counter variabelnya di a as integer, di mana a ini kita gunakan sebagai counter variable ya. For a sama dengan 1 to 5. Kita hanya mengisi elemen dari array my numbers ini mulai dari indeks yang ke 1 ya. Indeks yang 0-nya kita abaikan ya. Yang masalah ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah, untuk mengisi kita gunakan input box ya. Kita isi di dalam array yang kita sudah deklarasikan sebelumnya ya. Berarti my numbers yang diisi adalah indeks yang ke A ya. Jadi ketika nilai A-nya 1 berarti diisi my numbers indeks yang ke 1. Isinya adalah sama dengan kita gunakan input box ya.
kurung enter number. Nah, seperti itu ya. Nanti ini akan looping sampai 5 kali. Berarti ketika A nya 1 diisi array my numbers indeks angka 1 menggunakan input box, diisi oleh user 1 angka, simpan di sini. Next, ketika A nya 2 berarti kita mengisi array my numbers indeks yang kedua menggunakan input box ya, dan seterusnya sampai array indeks yang ke-5 ya. Ini fungsi untuk button entry data ya. Jadi untuk mengisi setiap elemen yang ada di array. Kemudian kita coba view data, tampilkan data yang ada di array tadi di dalam objek list box ya. Kita gunakan ini, silahkan double klik button view data. Nah, di sini kita juga menggunakan looping untuk menampilkan di list box. Berarti kita perlu satu counter variable. Saya gunakan di sini b ya, dim b as integer. Oke. For b 1 to 5. Oke, di sini kita akan tampilkan di list box ya. Jadi namanya lst numbers dot items dot add. Nah, ini ya, yang ditampilkan adalah isi dari array my numbers indeks yang ke B ya. Ya, seperti ini. Sehingga dia akan looping ketika B nya 1 berarti ditampilkan my numbers indeks yang ke 1 ditambahkan sebagai item dari list box kita. Next lagi ketika B nya 2 berarti my numbers indeks yang kedua isinya apapun angkanya, isinya nanti akan ditampilkan sebagai tambahan item di list box kita, dan seterusnya sampai dengan my numbers indeks yang ke-5. Oke. Seperti itu, kita coba lihat hasilnya. Start. Ya. Kalau kita klik entry data, maka di sini akan muncul input box ya. Klik entry data, enter a number 10, enter 20, 30, 40, 50. Nah, 5 kali. 5 kali berarti mengisi dari array my numbers ya. Kita klik view data, tampillah array pertama isinya 20, array kedua isi 10, 20, 30, 40, 50. Ini array yang ke-5 ya. Oke, sampai di situ itu untuk pemanfaatan array. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan array, kemudian mengisi nilai array menggunakan input box, lalu menampilkan array di dalam objek list lst numbers ya, list box ya. Oke, sekarang kita mau coba melakukan manipulasi array dengan memanfaatkan prosedur ya. Contoh di sini kita coba tambahkan button, tambahkan satu button ini. Saya tuliskan property text-nya total using procedure ya. Kita mencari nilai total dari setiap elemen, semua elemen yang ada di array kita menjumlahkan menggunakan prosedur ya. Kemudian kita tambahkan lagi, selain prosedur kita juga bisa menggunakan function ya, total using function ya. Sekarang kita akan mengenal bagaimana cara menggunakan prosedur dan function ya. Oke, kita beri nama total using prosedur di sini btn total using prosedur. Oke, yang ini kita beri nama btn total using function. Oke, kita double klik total using prosedur. Nah, maka nanti kalau diklik di sini akan menghitung berapa total. Kalau tadi kita masukkan angka di array ini 10, 20, 30, 40, 50, berarti dijumlahkan tuh 10 tambah 20, 30, tambah 30, 60, tambah 40, 100, tambah 50, 150 ya. Maka kita bagaimana cara mencari total itu ya. Nah, tapi kita tidak langsung ketik di sini codingnya ya.
kita coba buat prosedur terlebih dahulu. Untuk membuat prosedur, langkahnya pertama kita gunakan identifiernya ya. Identifier itu apakah private, apakah public gitu ya. Kalau private, di sini private sub, artinya prosedur ini hanya dikenali di form ini saja gitu ya. Kalau kita gunakan function, maka bisa digunakan di public sub gitu ya, maka itu bisa dikenali di form lainnya di project ini ya. Coba kita gunakan identifiernya adalah private sub, misalnya get the total. Nah di sini berarti tanpa menggunakan parameter ya. Get the total berarti kita menjumlahkan isi dari semua elemen array ya. Kita gunakan counter variable terlebih dahulu, misalnya dim c ya, as integer. Kemudian kita siapkan juga dim the total as integer. For c sama dengan 1 to 5, enter. The total sama dengan the total ditambah isi dari my numbers index yang ke C itu ya. Maka nanti sini the totalnya variabel integer awalnya nilainya 0 karena tidak diberi nilai kan. 0 isinya adalah 0 total sebelumnya ditambah dengan my numbers index yang ke 1. Isinya berapa nanti? Kalau 10 berarti 10. Itu jadi nilai the total. Next, ketika C-nya sama dengan 2, maka berarti my numbers index yang kedua ditambahkan dengan nilai the total sebelumnya. Terus begitu sampai dengan C-nya sama dengan 5, maka disimpanlah di the total. Nah, misalnya di prosedur ini kita mau tampilkan menggunakan message box ya. Message box show the total. Ya, seperti itu. Nah, maka di sini di dalam event click ini kita cukup memanggil prosedur yang sudah kita buat, get the total. Oke. Maka nanti ketika diklik akan memanggil prosedur get the total dan jalankanlah prosedur yang ada di get the total sampai baris terakhir. Ditampilkan menggunakan message box. Kita coba klik start. Entry data dulu ya. Ini entry data 10, 20, 30, 40, 50. View data, kita klik. Nah, ini ada 10, 20, 30, 40, 50. Total using prosedur kita klik. Nah, totalnya 150. Oke. Ya, sampai di sini baru kita menggunakan prosedur tanpa parameter ya. Nah, kita coba yang function. Seperti apa bedanya kalau function ya. Coba di design total using function, kita double klik. Nah di sini sebenarnya kalau kita panggil lagi prosedur get the total ya boleh saja di sini get the total bisa ya. Kenapa? Karena prosedur itu bisa dipanggil berulang kali ya. Itulah salah satu kegunaan prosedur ya. Tapi kita mau coba bagaimana bentuk function. Misalnya pakai identifier private function the total misalnya ya, tanpa parameter. Nah, perhatikan kalau function di sini akan ada warna hijau. Kenapa? Itu pesan errornya function the total doesn't return a value on all code paths. Artinya dia harus ada return value-nya ya. Maka kita coba buat yang sama ini saya copy saja, tapi sampai next saja nih. Message box-nya tidak saya copy ya. Ini saya copy, saya paste di sini. Nah, ini masih ada pesan error. Kenapa? Karena belum ada return value-nya. Nah, kita mau di total apa nih? We cannot have the same name as the function. Oh, namanya sama di sini the total, ini juga the total. Tidak boleh ya. Jadi kita buat sini misalnya nama ini int total ya. Sehingga ini saya copy, ini saya paste di int total ya. Tapi di sini masih ada garis hijau. Ini harus kita buat return int total. Nanti yang dikembalikan adalah int totalnya. Lihat sudah tidak ada garis hijau lagi untuk the end functionnya. Berarti sudah oke ya. Jadi function the total ini sama untuk menjumlahkan semua angka yang ada di array my numbers
disimpan di dalam variabel int total, lalu nanti dikembalikan nilai int total kepada yang memanggil function the total, gitu ya. Nah, maka di sini penggunaan function the total ya, karena tadi return value int total, kita bisa gunakan di sini nih. Untuk functionnya kita gunakan misalnya message box untuk menampilkan total ya, dot show, baru di sini kita panggil functionnya the total. Nah, begitu ya. Jadi kalau di prosedur tidak ada return value, tapi kalau di function itu ada return value ya. Oke, kita coba jalankan start. Nah, di sini kita harus klik entry data dulu ya, masukkan dulu nilainya 10, 20, 30, 40, 50. View data, total using prosedur tadi 150, total using function 150 ya. Nah, seperti itu. Cuma bedanya kalau function itu ada return value-nya, kalau prosedur tidak ada return value-nya ya. Oke, sampai di sini kita baru membahas tentang penggunaan prosedur dan function yang tanpa parameter. Ya, cukup sampai sini dulu. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin.